Talkshow hari ini. Selamat pagi, Bu Nanda. Oke, selamat pagi Bu Yuliana ya, Bu Yuliana Sidarta. Oke, Ya. gimana Bu kabarnya pagi hari ini? Semangat, sehat. Terima kasih. Oke. Lagi apa? Lagi di rumah atau lagi berkegiatan? Lagi di rumah sih. Oke, jadi Kansel Gracia karena memang Nanda sudah bersama Bu Yuliana ya. Ini selaku dari founder IMC. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu, IMC itu apa? IMC itu Elevate Mind Center gitu ya. Pertama kali yang terpikir itu karena banyak kali growth mindset itu ya, kalau teman-teman pasti sudah kenal gitu tentang growth mindset sama fixed mindset, dan saya waktu itu punya kerinduan gitu untuk biarlah anak-anak muda maupun anak kecil itu bisa ditanamkan growth mindset gitu ya, jadi nggak mudah untuk menyerah, itu salah satunya gitu. Oke, jadi itu ya apa namanya pembelajaran gitu Bu ya. Iya. Oke, karena memang Kansel Gracia di pagi hari ini Nanda bakal ngebahas mengenai manfaat berdongeng gitu ya, atau juga bercerita kepada anak. Karena memang tentunya ini kita sudah tahu gitu ya, kalau pasti dengan bercerita atau juga membacakan sebuah cerita ini akan menjadi sebuah quality time gitu kan bersama anak atau juga kerabat Anda gitu yang biasanya punya keponakan kecil. Biasanya kan kalau di hari weekend buat santai-santai ini biasanya ngomong ponakan gitu ya, ini biasanya bisa dijadikan sebuah solusi gitu ya, biar ponakan ini juga tumbuh menjadi seorang yang imajinasinya tinggi gitu kan dengan melalui cerita itu tadi. Nah, spesial banget nih pagi hari ini Nanda juga bersama Bu Yuliana gitu ya, ini akan membahas mengenai bagaimana sih power dari storytelling ini untuk diterapkan kepada anak di talk show hari ini. Oke, therapeutic story. Nah, kira-kira itu apa sih Bu? Therapeutic story, apakah sebuah terapi atau bagaimana? Nah, therapeutic story itu cerita sih, cuman memang ceritanya itu bukan cerita biasa. Jadi ceritanya disesuaikan dengan masalah yang dialami oleh seorang anak, ataupun orang dewasa, ataupun remaja gitu ya. Jadi misalnya ada sebuah cerita tentang volcano gitu ya. Waktu itu anaknya itu suka marah gitu, jadi temperamen gitu ya, bukan suka marah tapi emosinya itu dia nggak bisa kendalikan gitu. Jadi kita bercerita tentang volcano misalnya seperti itu. Jadi cerita yang bisa membawa kesadaran buat anaknya, nyadar gitu ya, perasaanku ini perasaan apa sih gitu. Oke, jadi bukan apa namanya cerita-cerita mendongeng yang untuk lullaby gitu Bu ya, bukan untuk pengantar tidur Bu ya, tapi untuk mengatasi kondisi suatu anak tertentu itu tadi. Nah, bisa jadi pakai cerita yang ada moralnya. Namun cerita ini disesuaikan dengan masalah anaknya gitu ya. Jadi tantangan yang dihadapi oleh anak gitu ya, mungkin bukan masalah yang sangat besar gitu, tapi itu tantangan buat anaknya. Jadi tanpa anak itu merasa dihakimi atau diinterogasi gitu. Jadi dia akan sadar dengan cerita-cerita yang kita bawakan, meskipun itu cerita bermoral. Gitu. Jadi memang kalau misalkan untuk dari segi ceritanya sendiri ini memang dalam bentuk cerita ketika kita sudah mengetahui kondisi seorang anak itu tadi Bu ya, baru kita menyiapkan ceritanya itu tadi. Betul. Oke, dan biasanya kalau misalkan mengingat juga suatu kondisi anak Bu ya, ini apakah cerita ini juga dikhususkan untuk anak yang sedang mengalami kondisi di bawah, ketika dia berada di bawah aja, atau mungkin punya kondisi yang lain gitu? Kondisi yang lain kayak misalkan mungkin kayak misalkan cerita ini dikhususkan untuk anak yang merasa dirinya ini kayak lagi hopeless gitu, atau mungkin ada sebuah kondisi anak itu ketika lagi seneng-seneng nih, terus habis itu masih digunakan untuk storytelling ini. Oke, storytelling itu bisa digunakan dalam keadaan apapun. Jadi dalam keadaan misalnya lagi putus asa, hopeless, lagi dalam keadaan di bawah gitu ya, mungkin low self esteem seperti itu. Nah, pada saat misalnya kita juga mau memotivasi anak gitu, itu juga bisa digunakan. Jadi sebenarnya bisa digunakan dalam segala situasi, dalam segala keadaan gitu.
Nah, kalau misalkan mengingat juga ini kan cerita Bu ya, nggak mungkin juga kalau misalkan kita bercerita di tengah-tengah dia bermain gitu. Ini biasanya Ya, momen yang tepat saat orang tua atau juga kerabat ini melakukan apa ya, bonding Bu ya istilahnya ya mungkin ya. Ini betul. di momen yang seperti apa? Biasanya itu sebelum tidur gitu ya. Itu Oke. paling masuk gitu karena anak-anak habis itu kan tidur gitu ya. Nah, itu paling ideal kalau saya boleh katakan gitu. Mm-mm. Namun ada juga yang bisa bangun tidur misalnya atau waktu-waktu tertentu yang dimana orang tua dan anak sudah ada apa ya? Ada perjanjian gitu ya, maksudnya Mhm. ada negosiasi bahwa hari ini jam segini yuk kita baca cerita bareng ataupun mamanya yang bacakan ataupun papanya bisa seperti itu. Oke, jadi mungkin lebih baiknya setelah apa namanya sebelum tidur itu tadi Bu ya, biar pendekatannya kan juga lebih enak gitu kan antara orang tua dan juga seorang anak. Dan kalau misalkan kembali lagi ke therapeutic story Bu ya, ini yang dari Bu Yuliana sendiri ini pernah mengetahui nggak sih biasanya kasus anak seperti apa yang harusnya punya apa namanya seorang ibu atau seorang kerabat ini menggunakan therapeutic story ini untuk anaknya. Kasus seperti apa yang biasanya Bu Yuliana temui? Kasus dalam anak itu kehilangan orang terdekat. Itu Oke. bisa jadi entah itu karena perceraian, entah itu karena kematian ataupun kemalangan yang lain ya. Juga anak yang punya anger issue tentang anger gitu ya, nggak bisa mengontrol emosinya ataupun anak yang withdraw, anak yang menarik diri, yang nggak mau bergaul. Banyak sih ya kasus-kasusnya seperti itu. Oke, dan kalau misalkan mengingat juga kan ini sebuah dongeng Bu ya, apakah dongeng-dongeng ini juga menjadi salah satu dongeng yang seperti dijual di toko-toko buku atau didapatkan di tempat tertentu-tertentu aja untuk therapeutic story ini? Therapeutic story ini bisa kita beli, tapi ada orang-orang tertentu juga yang menjual therapeutic story itu ya, Oke. seperti Bu Ellen Patricia itu Mm-mm. buku-bukunya itu ada yang tentang therapeutic story. Bisa jadi buat sendiri, kadang-kadang saya juga membuat sendiri gitu. Dan sekali lagi kalau kita membeli buku-buku yang umum misalnya di Gramedia atau bentuk Mm-mm. buku yang lain tidak apa-apa, asal itu sesuai gitu ya, sesuai dengan apa yang anak itu alami, seperti itu Bu Nanda. Oke, jadi kalau misalkan ini berarti beda Bu ya antara dongeng yang diceritakan sehari-hari sama dongeng yang untuk apa ya problem solving seorang anak gitu Bu ya? Iya. Oke, dan kalau Jadi misal, kalau Hah? Ya? kalau dongeng sehari-harinya itu sesuai misalnya nih ada nih ya buku cerita 1001 dongeng di dalamnya Hmm, itu ada buku cerita oke. tentang rubah yang suka mengusili temannya gitu ya. Nah, itu bisa jadi dipakai juga untuk anak-anak yang mungkin di rumah anteng-anteng tapi di sekolah misalnya usil gitu ya. Itu bisa Hmm, jadi dipakai juga. Jadi anak oke. itu mendapatkan ide-ide dalam artian eh, dia akan dibukakan gitu ya pikirannya. Oh, kalau saya suka mengusir teman saya akibatnya apa? Nah, bisa jadi seperti itu. Oke, jadi problem solving dengan dikemas sedemikian rupa ya, biar ditangkapnya seorang anak itu tetap yang lucu gitu Bu ya, yang lebih menyenangkan lagi gitu kan. Dan kalau Ya. misalkan nih ya melihat juga banyak juga buku-buku dongeng yang sudah beredar gitu Bu ya. Kira-kira ini ada nggak sih perbedaan gitu mengenai cerita-cerita yang mengandung moral atau story yang lain? Antara therapeutic story Hmm, ini ya iya, ha. ada dalam begini. Kalau therapeutic story itu biasanya mengandung unsur untuk kesembuhan gitu ya. Tapi Oke. kalau cerita dongeng biasa itu biasanya mengandung moral. Hmm, hmm, Nah, hmm, hmm. di mana kalau moral ini kan bisa jadi karena anak-anaknya ini misalnya nih entah itu suka bohong, entah itu suka membuli, bisa Hmm, jadi seperti itu. Nah, tapi kalau therapeutic story itu lebih ke arah, misalnya anak ini adalah anak yang lagi mengalami kesedihan banget gitu ya, kesedihan hmm. sekali karena kehilangan. Dan dia kemudian yang aslinya itu anak-anak yang ceria, kemudian dia menarik diri, dia nggak mau lagi berteman, dia suka menyendiri banget gitu. Nah, ini bisa jadi, apalagi jika anak ini nggak tahu apa sih yang dia rasakan. Dan Hmm. kan kita nggak bisa menanyakan gitu ya, maksudnya bukan nggak bisa, kita bisa menanyakan
tapi belum tentu anak ini bisa mengeluarkan. Iya. Kadang-kadang si anak itu mempunyai keterbatasan dalam mengenali perasaannya, keterbatasan dalam berbahasa. Nah, inilah tujuan therapeutic story untuk menggali apa yang dia rasakan. Kalaupun tidak bisa terucapkan, si anak ini bisa jadi menyembuhkan dirinya sendiri gitu ya lewat cerita itu, gitu. Menyadari perasaannya. Oke, dan kalau misalkan dari therapeutic story sendiri ini biasanya perlu untuk konsultasi ke dokter juga nggak sih Bu? Atau ya sudah ini dari keinginan seorang orang tua aja atau bagaimana? Bisa dari keinginan orang tua, bisa dibawa gitu ya ke konselor ataupun ke terapis seperti itu. Namun jika orang tua ini memang, maksudnya misalnya nih mama atau papanya aware gitu ya, aware lebih dulu, kemudian mempunyai kelebihan waktu, kemampuan untuk membuat cerita ataupun bisa mencari buku-buku atau cerita yang berkenaan dengan masalah anaknya, itu juga nggak apa-apa gitu. Nah, sebagaimana orang tua ini bisa mengikuti, mengobserve, mengamati gitu ya anaknya ini dari sebelumnya dia ceria-ceria banget loh, kok 3 bulan ini saya amati anak saya kok ada gejala-gejala yang misalnya setiap hari bilang sakit perut. Bisa jadi gejala itu juga timbul matanya tuh ketip-ketip terus gitu ya, jadi kayak menyerang saraf. Nah, apa yang terjadi itu bisa ditelusuri kalau memang orang tuanya bisa mengamati hal seperti itu. Seperti itu. Oke, jadi memang kalau misalkan therapeutic story ini kan juga peran orang tua tetap harus dibutuhkan Bu ya. Ini kan juga untuk problem solving seorang anak. Nah, jadi kira-kira nih apa aja sih yang bisa dilakukan untuk therapeutic story ini? Apakah harus biasanya nih kebanyakan yang ditemui Bu Yuliana ini apakah seorang anak atau seorang ibu yang juga menemui seorang psikolog seperti itu Bu? Banyak. Oke. Banyak datang juga, ya. Apakah Bu Yuliana ini juga? Saya kebetulan juga therapeutic play practitioner kan, jadi beberapa ya banyak sih ya orang tua yang datang dengan banyak cases gitu, banyak masalah, ya banyak tantangan lah ya. Gitu. Iya. Jadi berarti Bu Yuliana ini juga termasuk salah satu yang membuat sebuah cerita gitu ya dari therapeutic story ini tadi. Iya. Oke, Kak Gracia. Jadi kenapa gitu ya? Meskipun memang hanya sebuah dongeng Bu ya, tapi kan memang dongeng ini untuk sebuah problem solving seorang anak gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan untuk Anda Kak Gracia yang punya ponakan atau juga yang punya adik yang masih kecil gitu ya, yang kebetulan mendengarkan perbincangan Anda dengan Bu Yuliana ini, mungkin bisa diterapkan gitu ya kepada adik Anda gitu. Nah, Bu Yuliana, kalau tadi kan kita sudah ngebahas bagaimana memang dari therapeutic story Bu ya, ini juga bermanfaat untuk seorang anak. Dan tadi Bu Yuliana juga sempat bilang kalau ternyata therapeutic story ini bisa digunakan untuk orang dewasa. Betul Bu ya? Ya. Oke, dan kalau misalkan dari seorang dewasa ini apakah juga karena kasus yang sama seperti yang dihadapi oleh seorang anak itu tadi? Kasus seorang dewasa kadang bisa bermacam-macam juga. Kalau dibilang seperti anak mungkin juga kadarnya berbeda juga ya Bu ya. Jadi kalau untuk orang dewasa biasanya itu bercerita, kita bisa bercerita tapi sambil tanya jawab gitu ya. Jadi ada cara-caranya juga yang berbeda gitu. Nggak cuma baca cerita aja gitu. Bisa jadi baca ceritanya bergantian seperti itu. Karena kadang-kadang kalau anak-anak kan ada yang belum bisa baca seperti itu ya. Oke, jadi kalau misalkan cara yang digunakan untuk orang dewasa juga berbeda Bu ya. Jadi seperti yang jelaskan Bu Yuliana tadi, ini seperti saling bertukar cerita begitu Bu ya, atau chit chat tanya jawab gitu kan. Itu apakah juga dilakukan oleh orang tua juga atau bagaimana? Oleh orang tua ini maksudnya antara saya dengan orang tua ataupun orang tua dengan anak yang sudah dewasa. Oh iya. Nah, orang tua dengan anak ini bisa tergantung usia anaknya juga. Misalnya anak-anaknya masih berusia 4-5 tahun gitu ya. Orang tuanya bacain dulu ceritanya seperti itu. Kemudian ditanya, misalnya nih biasanya cerita-cerita ini tuh memakai metafor. Jadi misalnya
seperti kelinci dan kura-kura seperti itu ya. Oke. Nah, jadi pakai hal seperti itu kemudian ditanya gitu. Bisa ditanya kira-kira kura-kuranya tadi itu bagusnya di mana? Kelinci itu bagusnya di mana? Nah, hal seperti itu tergantung juga apa yang mau diangkat gitu ya, tantangan apa yang dihadapi oleh anak itu sehingga orang tuanya itu bisa mengangkat dari cerita itu apa seperti itu. Oke, dan kalau misalkan untuk kasus baik dari untuk segi seorang dewasa, Bu, ini kan juga seperti yang dijelaskan Bu Yuliana tadi, sepertinya anak dewasa juga bisa kemungkinan untuk mendapatkan yang namanya therapeutic story ini tadi. Ini juga dengan sistem yang sama sepertinya, Bu ya? Nah, kalau teman-teman tahu di YouTube itu ada cerita tentang Alfred dan Shadow gitu ya. Oke. Nah, ini buat orang dewasa juga bisa dalam artian kalau YouTube kita mendengarkan ya, jadi kita langsung kayak dibacakan gitu. Kita mendengarkan, kemudian kita waktu itu ada seseorang gitu ya, ada si A lah, saya sebut si A. Nah, si A itu mendengarkan cerita ini dan kemudian karena dia itu adalah seseorang yang sangat menyendiri di tempat kerjanya. Dan dia itu nggak bisa dengan gampang bergaul. Karena apa? Ternyata punya selidik, suara-suara yang di kepalanya gitu ya, suara-suara di kepalanya, self-talk-nya itu kurang mendukung. Nah, membuat dia itu semakin down, semakin self-esteem-nya tuh semakin rendah gitu. Dan ketika dia mendengarkan cerita Alfred dan Shadow ini, dia menyadari, oh ternyata suara-suara di dalam saya ini prosesnya nggak satu kali ya, maksudnya ada sebelumnya juga ada proses kita bercerita, mengetahui benar-benar sumber masalahnya itu apa, kemudian baru cerita ini dimasukkan seperti itu ya Kak Nanda. Nah, ketika setelah cerita ini dimasukkan, dia menyadari ternyata selama ini suara-suara ini adalah bayangan saya gitu ya. Kalau kita bisa bilang itu di dalam otak kita itu ada, otak itu kadang bisa membuat cerita ya, ceritanya sendiri gitu, karena dia berusaha untuk melindungi diri kita gitu, melindungi diri anak-anak juga gitu ya, supaya nggak disakiti, supaya tidak tersakiti lagi. Nah, dari cerita ini si A ini belajar bahwa suara-suara ini aku harus keluar dari suara-suara ini. Kalau aku nggak keluar, berarti aku selamanya akan seperti ini. Dan salah satunya adalah entah itu ke psikolog, entah itu ke konselor. Nah, itu bisa menolong ataupun bisa keluar dari sini, keluar dari dirinya ini gitu ya, keluar dari suara-suara yang membuat dia itu rendah diri. Begitu, di mana memang fungsi konselor, fungsi terapis itu adalah menolong orang-orang yang seperti ini, begitu Kak Nanda. Oke, jadi memang kalau misalkan mengingat juga dari segi penolong ya, biasanya kan sejauh ini Nanda cuma taunya kalau lagi menghadapi suatu masalah, biasanya kan ya udah curhat sama psikolog, habis itu sudah ternyata kan ada rangkaian-rangkaian yang ternyata tidak saya ketahui gitu Bu ya. Dan kalau misalkan mengingat juga ini kan storytelling, ini kan cara yang paling simple Bu ya. Dan ini kira-kira kalau misalkan untuk seorang anak ini diketahui dari perubahannya ini biasanya dalam kurun waktu berapa lama? Dari setelah cerita itu diceritakan gitu. Nah, bermacam-macam juga karena tergantung berapa dalam dia sudah terluka atau mengalami hal-hal seperti ini sehingga menimbulkan negatif di dalam dirinya gitu ya. Bisa jadi yang lalu itu saya ada kasus setelah cerita ini dibacakan seminggu itu dia sudah bisa, setelah berproses gitu ya, pasti seminggu itu dia mengalami proses gitu, dan kemudian anak ini datang lagi, kan kami seminggu sekali ya datang lagi, dia bercerita. Ternyata perasaanku itu ini ya, waktu itu anak ini umur 7 tahun. Dia bilang, Miss, dia tak bilang gitu. Saya tuh ternyata selama ini sedih ya, karena saya nggak punya papa seperti teman-teman saya. Nah, tapi ada juga yang lebih lama dari itu, ada juga. Misalnya kasus anak yang mengalami verbal abuse.
maupun Oke. physical abuse. Heeh. Nah, ini lebih lama juga gitu ya, karena dia harus keluar dari cangkangnya, dia Mhm. harus keluar dari perasaan-perasaan. Misalnya seperti ini, orang tuaku aja nggak sayang sama aku, bagaimana orang lain bisa sayang sama aku? Jadi aku Mhm. ini hidup nggak ada gunanya dong. Nah, bisa jadi seperti itu. Dan ini juga dialami anak-anak remaja ya, terkadang seperti itu. Oke, dan kalau misalkan dari penjelasan Bu Yuliana tadi ya, karena memang dari storytelling ini kan bisa menjadi self healing Bu ya. Dan ini Ya, apakah untuk cerita-ceritanya ini juga menggunakan berbagai cerita juga Bu ya, setiap harinya atau mungkin setiap minggunya untuk penyembuhan ini tadi? yang pasti setiap minggu itu kami bercerita tapi nggak cerita yang sama juga, tapi Hmm, juga nggak cerita saja. Jadi bisa oke. lewat itu lewat boneka Hmm, ataupun bisa lewat permainan, bisa lewat art and craft atau drawing. Jadi bermacam-macam sih ya caranya begitu. oke, dan kalau misalkan Ibu ya melihat dari manfaat dari apa namanya therapeutic story, ini kira-kira apa aja sih Bu manfaatnya yang bisa diambil dari mungkin saat ini orang tua ada yang mendengarkan gitu atau dari sanak saudaranya yang bisa disampaikan gitu. Manfaat yang diambil ya. Nah, jadi ibaratnya cerita ini tuh masuk ke dalam permasalahan emosi anaknya. Gini, kalau kita tanya sama anak-anak, kamu hari ini sedih kah? Belum tentu loh dijawab sedih. Iya, Hmm, enggak. Karena bagaimanapun seorang anak itu kadang nggak pingin mama papanya itu sedih karena dia sedih. Kadang dia oke. tahu kalau saya bilang sedih nanti mama papa bingung gitu kan Hmm, ya. hmm, Bisa jadi seperti itu. Jadi dia akan menutupi gitu. Nah, lewat cerita itu bisa masuk ke dalam permasalahan anak. Kemudian juga uh, anak ini nggak merasa seperti dikorek-korek gitu ya, hmm, ditanyai, hmm. diinterogasi, dihakimi gitu. Nah, juga membangun alam bawah masuk gitu, jalan-jalan lah ya. Kalau saya bilang jalan-jalan ke alam bawah sadarnya dan mengidentifikasi apa sih perasaan yang saya rasakan. Kadang kita orang dewasa aja, kita kadang itu ada perasaan-perasaan yang gelisah, tapi kita nggak Iya, tahu kan itu apa ya. iya, Nah, bener-bener. Hmm, apalagi anak-anak gitu ya, kadang dia bingung ini apa, pokoknya aku pengen marah gitu, tapi aku nggak tahu kenapa kok aku harus marah, aku pengen nangis tapi sebenarnya aku nggak tahu kenapa aku nangis. Nah, cerita ini bisa masuk ke daerah situ, bisa membantu anak untuk mengidentifikasi apa perasaanku ini, apa sih yang ada dalam diriku ini, seperti itu Mbak Nani. oke. Oke, dan kalau misalkan mengingat seperti ini apalagi anak kecil Bu ya yang mungkin susah banget untuk open mindednya gitu kan apalagi masih anak kecil dan kira-kira dalam rentang waktu yang mungkin sudah agak lama gitu ya atau mungkin dari setelah dari cerita itu diceritakan gitu. Respon anak ini yang bisa menerima cerita itu atau tidak apakah ada ciri-cirinya? Sikapnya Iya, itu ada heeh. perubahan dari sikap tingkah laku itu pasti ada berubah. Jadi anak yang misalnya dari cheerful kemudian menarik diri dan setelah dia mengalami proses healing Hmm, pasti step by step ya nggak langsung jerat kelihatan gitu ya pasti oke. step by step. Jadi dia akan mulai membuka diri entah itu dia mendekati satu temannya dulu mungkin nggak langsung rame-rame gitu atau mungkin ketika dia teman-temannya datang ke rumahnya, dia mengamati dulu, asalnya dia nggak mau ikut main-main gitu ya, dia akan minggir, dia akan cuma melihat sebagai penonton meskipun itu rumahnya sendiri. Nah, Oh, tapi kemudian perlahan demi perlahan dia mulai berani ikut bergabung dengan temannya. Nah, seperti itu bermain, sesuatu yang menurut dia itu tidak berbahaya, tapi mungkin bisa jadi dia juga akan hmm, datang dan hmm. pergi dalam artian jadi 5 menit kemudian dia menjauh lagi 10 menit dia menjauh lagi seperti itu sih ya. Itu juga apakah dipengaruhi oleh sistem pikirannya anak kecil itu sendiri, Bu ya? Iya bisa jadi itu kalau saya bilang itu apa ya kita ini di dalam diri kita ini sebenarnya kadang-kadang setiap harinya lah ya kita ini Mhm, berdialog kan sama mhm. diri kita sendiri Iya, benar. entah itu dialog positif maupun dialog negatif. Nah Mhm. yang mana yang lebih dominan gitu ya. Yang mana Oke. anak ini yang akan lebih condong kemana gitu, condong ke positif atau ke negatif. Lah kalau lebih condong ke negatif,
Dan sebenarnya kita manusia itu biar bagaimanapun kita itu lebih condong ke negatif. Tinggal lingkungan kita yang membentuk kita ini apa yang dimasukkan ke kita juga, ke anak-anak juga gitu kan ya. Kalau juga lebih banyak negatifnya, nah ini yang akan menjadi Bumerang tantangan ya. tersendiri kemudian hari ya. Oke. Bisa juga timbul selain dari tingkah laku itu dari omongan dia, dia bisa cerita gitu ya. Si anak ini akan bercerita. Oke, dan kalau misalkan menyadari anak itu bercerita, Bu ya. Nah, ini kira-kira kalau misalkan untuk apalagi orang tua yang biasanya lagi sibuk banget nih bekerja gitu kan. Terus habis itu anak yang mungkin kesehariannya ini jarang gitu ya bisa berkomunikasi dengan orang tua itu tadi. Ini kira-kira kalau misalkan untuk menghadapi seorang anak yang juga butuh self healing seperti itu, kira-kira bagaimana? Apakah juga cukup untuk menggunakan TS tadi, therapeutic story? Nah, tapi masalahnya siapa yang bercerita therapeutic story-nya ini gitu kan ya. Jadi nggak semua orang berarti Bu ya? Nggak semua orang bisa untuk menggunakan therapeutic story ini atau bagaimana? Tadi kan Kak Nanda sempat bilang bahwa orang tuanya nggak ada waktu nih untuk bacain. Kalau orang tuanya bisa bacain kan nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang bacain dia cerita, itu yang akan gimana dia mendengar ceritanya seperti itu. Atau kalau memang dia bisa membaca, nggak apa-apa, memang dia bisa baca dan bisa jadi terjadi proses healing, tapi bisa jadi belum bisa gitu kan. Namanya anak-anak pasti punya keterbatasan untuk menyerap meregulasi. Iya. Oke, jadi kalau misalkan untuk anak yang mungkin sudah bisa membaca dan juga bisa memahami sebuah cerita itu tadi, mungkin bisa dimungkinkan gitu Bu ya untuk mengetahui bagaimana kondisi dia sendiri gitu Bu ya. Tapi kalau misalkan sejauh ini kira-kira dari anak usia berapa aja Bu untuk proses dari TS ini tadi? Kalau misalnya orang tua menceritakan ataupun terapi psikolog itu cerita ini bisa dipakai sejak usia 3-4 tahun ya. Tapi kalau anak ini sendiri yang harus membaca dan meregulasi emosinya, nah ini juga tergantung gitu ya. Saya nggak bisa bilang certain age gitu, usia-usia tertentu. Kalau memang secara mindset ya, secara pemikiran sudah dewasa dan lingkungannya mendukung, bisa jadi anak-anak remaja mungkin yang usia 16-17 tahun yang bisa tahu gitu ya, yang bisa benar-benar bisa mengambil langkah positif untuk keluar dari apa yang sama ini dia merasa itu tantanganku, seperti itu. Tapi kalau anak-anak usia di bawah itu, nah itu yang berat ya. Berarti tetap masih butuh bantuan orang lain ya untuk menjadi menjembatani dari imajinasi seorang anak itu tadi. Oke Bu Yunia, kalau misalkan nih ya melihat juga dari manfaat-manfaat yang sudah dijelaskan oleh Bu Yuliana tadi, kira-kira apa sih Bu kesenjangan mungkin hal yang mungkin susah gitu ya ketika melaksanakan yang namanya dari TS itu tadi, therapeutic story tadi. Kemungkinan hal yang susah gitu. Dalam bercerita itu terkadang ada intonasi, ada nada yang kita bisa sampaikan. Dan kemudian terkadang kita sebagai orang awam ataupun orang dewasa itu bisa seperti ini. Tuh. Lihat, ini loh. Si kura-kura ini bisa begini, kamu bisa juga kan. Nah, itu bisa jadi berbahaya juga gitu ya kan. Kayak kita kan tujuannya kita bercerita therapeutic storytelling ini itu untuk si anak ini mengembangkan secara perasaannya sendiri, pikirannya sendiri supaya lebih balance gitu ya. Jadi kalau menghindari perasaan untuk dihakimi, menghindari perasaan untuk itu loh kamu kan gitu, seperti itu. Nah itu, jadi harus kitanya sendiri itu juga bisa mengontrol gitu ya, mengontrol setiap perkataan yang kita keluarkan juga. Oke, jadi kalau misalkan mengingat juga hambatan ya yang mungkin dirasakan itu tadi, biar bagaimanapun anak ini tidak merasa seperti dihakimi gitu Bu ya. Oke, dan kalau mungkin ada lagi Bu, mungkin ada lagi hambatan. Gimana?
yang alami aja gitu ya. Hmm. Ya cerita aja nyantai seperti kita memang ya kita memang ini waktu kita bersama-sama kita bercerita. Kalau ada tentang anaknya mau menyampaikan tentang cerita itu boleh. Bahkan kita boleh bertanya misalnya apa tuh yang kau dapat dari cerita itu? Gimana sih baiknya cerita ini? Apa yang kamu suka dari cerita ini? Hmm. Hal seperti itu. Apa sih tadi yang kura-kura itu hadapi? Tantangannya apa sih? Oh ya, si kura-kura itu kan merasa dirinya, aduh aku kan sepertinya pasti kalah deh. Kan kelinci pasti lebih cepat dari aku. Nah, hal kayak gitu misalnya seperti itu ya. Oke, dan kalau misalkan ada trik lain Bu ya yang tadi mungkin hanya apa namanya therapeutic storytelling, habis itu juga menggunakan sistem boneka Bu. Ini seperti Hmm, boneka-boneka yang diajak cheat talk gitu kan Bu ya. ya. Cerita-cerita seperti itu. Mungkin ada yang lain lagi Bu dari dua itu? Bisa jadi dari ini ya, animasi-animasi. Hmm. Sekarang banyak pasti di YouTube tuh Hmm. banyak sekali hal-hal yang cerita-cerita. Orang sekarang banyak ya bikin, bahkan untuk pendidikan pun banyak gitu. Yang saya barusan ini dengar ada buku baru, Hmm. em, cerita tentang sel, cerita Oke. tentang bagian tubuh, itu dibentuk cerita, bahkan dibentuk komik, yang kayak gitu. Oh. Dan ya sih cerita-cerita bermanfaat banget gitu ya. YouTube, podcast. Nah, Hmm. kalau mungkin di mobil, nah bisa style podcast kayaknya ya gitu, podcast-podcast gitu. Oke, dan tadi Kang Gracia sudah dijelaskan juga mengenai manfaat dari therapeutic story. Habis itu juga ini bagaimana untuk imajinasi seorang anak juga gitu Bu ya. Dari therapeutic story tadi dan juga bagaimana anak ini bisa merasakan self healing gitu ya setelah dari permasalahan-permasalahan yang mungkin dirasakan oleh seorang anak gitu Kang Gracia. Apalagi anak masih kecil gitu ya, apalagi ponakan Anda gitu kan. Biasanya ini Hmm. kalau anak itu tiba-tiba mainan terus habis itu merajuk-merajuk sendiri gitu kan. Ini biasanya juga apakah menjadi salah satu tanda Bu untuk perlu yang namanya therapeutic story? Oh, kita harus lihat juga ya. Heeh, heeh. Kita harus lihat itu terjadinya sesekali apa enggak gitu ya. Kan Mhm. kita juga harus bertanya juga sama anaknya juga kenapa merajuknya misalnya seperti Oke. itu. Tapi memang kadang-kadang anak yang aku nggak suka aja. Nah, sukanya di mana? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu Mhm. seperti itu bisa diketahui. Atau kalau memang buat anak-anak yang tidak bisa mengungkapkan, mungkin kita mulai harus mengobservasi. Nah, bisa jadi cerita-cerita yang mengandung moral boleh terlebih dulu gitu ya. Mhm, mhm. Oh, berarti Jadi tahapannya untuk memasuki ke therapeutic story, apakah ada tahapan tertentu Bu? Kemana dulu mungkin mengenali dari emosional seorang anak? tidak ada, maksudnya begini, ada tahapan tertentu jikalau memang ini tuh sudah dalam tingkat yang severe gitu ya, yang Mhm. ini harus dibawa ke terapis gitu karena Oke. mungkin cerita-ceritanya orang tuanya mungkin sudah melakukan cerita-cerita ataupun sudah bercerita, namun ini kok nggak ada perubahannya, tapi jangan minta yang instan loh ya, ini bukan sesuatu hal yang instan gitu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau tahapan yang secara khusus, sebenarnya dalam hari-hari kita bisa bercerita ke anak kita, entah itu Mhm. cerita yang terapeutik, misalnya Ibu Ellen Patricia itu menciptakan sebuah buku Vera takut akan gelap gitu ya, dan Mhm. itu bisa diceritakan ke anak-anak yang takut akan gelap gitu. Nah, ini kan juga bisa self healing gitu, karena di situ juga ada caranya. Gimana sih caranya supaya nggak takut gelap? Kalau lampunya takut dimatikan, mungkin kalau lampunya ada dua, ya matikan dulu satu. Jadi ada tahapannya. Atau mungkin ditempelin bintang-bintang yang mengandung fosfor di langit-langit. Nah, jadi ada gitu hal-hal yang bisa anak-anak itu oh iya ya bisa ya Mhm, gitu. mhm. Kalau dia bisa, mungkin saya juga bisa mencoba. Saya mau deh mencoba. Nah, hal yang kayak gitu Oke. itu bisa dipakai.
Oke, dan tentu memang harus punya kesabaran yang besar Bu ya untuk effort ini gitu. Nah, bener banget Kak Mas Gracia, apalagi kalau misalkan biasanya kan anak kecil kan masih rewel gitu Bu ya, masih suka ngotot gitu kan. Ya. Jadi memang kalau misalkan seperti ini memang harus ada tahapannya pelan-pelan gitu Bu ya, apalagi dalam mengenali seorang anak yang mungkin punya permasalahan khusus ya untuk dirinya sendiri, tentang perasaannya sendiri gitu. Baik Bu Yuliana, mungkin ada pesan yang mau disampaikan di akhir segmen pagi hari ini? Mengenai ini apa tadi therapeutic story untuk dan juga seorang ibu mungkin. Hmm. Yang akan saya sampaikan, storytelling is the most powerful way to put ideas into the world today gitu ya. Jadi cerita itu mampu menyampaikan ide-ide itu sangat-sangat powerful, dan buat orang tua, mama ataupun papa, jangan medit-medit gitu ya. Jangan berbagi cerita untuk menceritakan cerita buat anak-anaknya, dongeng buat anak-anaknya, cerita bermoral buat anak-anaknya. Karena cerita-cerita yang seperti ini yang akan membuat anak kita itu lebih berkembang, baik secara emosi, secara pikiran, seperti itu, secara dalam otak juga gitu ya. Karena otak kita ini luar biasa, diciptakan luar biasa banget. Oke, karena memang mengingat juga kalau dari anak-anak Bu ya, mungkin belum melakukan, belum pernah berada di posisi itu, tapi dia bisa merasakan dari cerita yang sudah dibacakan gitu Bu ya. Iya. Anak-anak akan merasakan. Oke, kenapa itu Kak Mas Gracia, storytelling ini untuk anak ini benar-benar mampu untuk menggugah ya imajinasi seorang anak. Habis itu juga apalagi dihadapkan dengan cerita-cerita yang memiliki moral yang tinggi, ini sepertinya juga akan membantu anak untuk memiliki kepribadian seperti yang diceritakan oleh orang tuanya gitu Bu ya. Bisa membuka diri juga ya. Karena dia akan lebih membuka diri. Anak-anak akan lebih membuka diri jikalau kita memang bercerita kepada mereka. Oke, baik, terima kasih Bu Lia, terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan Kak Mas Gracia jadi itu tadi ya bagaimana cerita atau storytelling ini juga memberikan manfaat untuk seorang anak. Jadi mungkin setelah mendengarkan perbincangan ini bisa langsung diterapkan kepada adiknya mungkin ya, atau juga ponakannya gitu. Baik, terima kasih Bu Yuliana. Semoga kegiatannya di pagi hari ini juga bermanfaat dan juga aman-aman aja gitu ya. Mungkin habis ini juga ada kegiatan lain gitu. Terima kasih Bu Yuliana. Sampai jumpa. Sampai jumpa, selamat menikmati. Talkshow hari ini.